dibilang merinding. Anjay, dingin berdingin. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kalau sehat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong dipimpin maju di depan. Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rizal sakit, Muhammad Fadila sakit, sama Jonathan tidak tahu kenapa. Ya, baik. Kenapa? Boleh tahu? Sakit demam Pak. Demam. Oke, Iya, demam. ya semoga yang sakit segera sembuh ya. Doa. Ya, materi kita hari ini adalah materi manajemen produksi. Ya, ada yang tahu apa itu manajemen produksi? Ngetes aja nih sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Gak ada yang tahu ya? Manajemen produksi itu dari suku kata dua, ya, yaitu manajemen dan produksi. Manajemen itu istilahnya kalau dalam sebuah perusahaan atau instansi, yaitu orang yang mengatur keseluruhan di sebuah perusahaan. Pernah dengar dong manajer di perusahaan? Pernah. Dia orang yang mengatur di sebuah perusahaan kan. Nah, begitu juga dengan manajemen produksi, yaitu orang yang mengatur, mengolah di sebuah kegiatan, yaitu yang namanya produksi. Nah, kalau produksi itu sendiri, ada yang tahu? Produksi itu apa? Pernah dengar nggak produksi? Nah kan? Nah, sulit ya untuk menjelaskannya ya apa itu produksi ya. Nah, produksi kalau di sebuah perusahaan atau pabrik ya, itu yang mengolah bahan baku ya, dia menjadi sebuah barang yang siap dipakai, dikonsumsi dan lain sebagainya. Contoh, barang misalnya baku, gitu kan, produksi dulu, baku bisa dipakai gitu. Atau enggak makanan, seperti makanan yang kalian makan, kan diproduksi dulu, jadilah bahan yang siap dikonsumsi. Nah, itu namanya produksi. Nah, kalau manajemen produksi yang saya akan paparkan materinya kali ini, yaitu manajemen produksi tentang film. Ya, jadi sama dalam pembuatan di sebuah pabrik pengolahan bahan baku, ya itu juga harus ada manajemennya. Gitu kan? Seperti film juga harus ada manajemennya, harus terstruktur rapi dalam membuat sebuah film. Oke. Untuk materinya supaya kalian lebih termotivasi, nanti akan saya putar video tentang manajemen produksi. Tolong disimak, diperhatikan. Nanti setelah video selesai diputar, saya mohon ada pertanyaan, tolong ditanggapi. Oke? Selamat menyaksikan. Semuanya, kali ini kita akan membahas manajemen produksi dalam film bersama saya, Siska Raharja. Manajemen produksi adalah seluruh kegiatan pengolahan produksi film yang sesuai dengan rancangan produksi. Mengapa manajemen produksi diperlukan? Karena dengan manajemen produksi yang baik, kita dapat bekerja secara nyaman dan efisien untuk mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan perencanaan jadwal, budget, dan kreatif. Dalam sebuah produksi film, dikenal istilah produser dan sutradara. Produser bertanggung jawab mengelola jalannya sebuah produksi, mulai dari tahap pengembangan kreatif, pencarian dana,
serta proses praproduksi hingga pasca produksi, termasuk eksibisi dan distribusi. Sedangkan sutradara adalah orang yang mewujudkan skenario menjadi rekaman audiovisual. Produser dan sutradara kerap disebut sebagai komando dalam sebuah produksi film. Oke, baik anak-anak, setelah saya putar tadi video tentang manajemen produksi, ya kalian sudah menyimak, sudah memperhatikan, ya, dan mengamati pastinya. Apakah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ya, silakan Diva yang bertanyakan. Setelah saya menyimak apa yang video yang bapak putar, saya mau bertanya apa fungsi dari manajemen produksi. Ya, baik. Terima kasih. Ya, fungsi dari manajemen produksi itu adalah udah jelas ya, namanya manajemen produksi, artinya mengatur, mengelola semua yang akan dipersiapkan saat produksi supaya hasil produksi sebuah film, kalau kita berbicara sebuah film, itu hasilnya akan maksimal, akan baik, ya. Jadi bisa dinikmati oleh seluruh orang, ya, seluruh masyarakat secara enak gitu dilihat, tidak ada kesalahan karena sudah dimanajemenkan produksi film tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Oke, ada lagi kelompok lain yang bertanya? Ya, silakan. Saudara. Gue mau nanya Pak, Ya. apa peran penting manajemen produksi film? Ya, terima kasih. Peran penting manajemen produksi film. Peran penting hampir mirip ya dengan fungsi, ya kan? Karena peran penting dengan fungsi dari ini lebih ke divisinya atau keseluruhan manajemen produksinya. Keseluruhannya. Kalau lebih ke keseluruhannya, berarti kalau saya tangkap peran penting berarti kalau peran penting dari sebuah produksi film itu ada tiga. Saya menyebutnya itu jenderalnya. Yang pertama adalah produser, yang kedua adalah sutradara, yang ketiga adalah penulis naskah. Tidak adanya ketiga orang ini yang penting saat produksi film, ya, sesuai dengan pertanyaan, itu film tidak akan realisasi, tidak akan jalan. Ya, produser tadi seperti yang dijelaskan di video, ya, tugasnya itu ngapain, kan? Terus sutradara sudah jelas yang mengarahkan film, ya kan? Penulis naskah, ya, tanpa adanya naskah, ya, naskah film tidak terjadi sebuah film yang akan dibuat. Gitu. Jadi tiga ini disebutnya kalau dalam sebuah produksi film nih, itu nyebutnya tiga orang ini adalah jenderalnya, ya. Jadi yang sangat penting itu adalah tiga orang ini: produser, sutradara, dan penulis naskah. Itu jawaban saya. Oke, baik. Setelah tadi materi yang sudah saya paparkan, ya, sudah kalian juga bertanya kepada saya tentang materi ini, manajemen produksi. Selanjutnya saya akan memberikan tugas ke kalian. Itu tugasnya kalian searching di handphone, ya, atau googling melalui referensi Google boleh, melalui YouTube juga boleh, melalui medsos, Instagram, Facebook boleh, pokoknya seluas-luasnya melalui media internet. Nah, tugasnya apa? Yaitu tugasnya dari divisi dari manajemen produksi, yaitu divisi produser, divisi sutradara, divisi manajer produksi, sama divisi manajer unit. Itu kalian searching, ya, kalian searching. Ketika jawabannya sudah dapat, tugas dan tanggung jawab serta hak-haknya, ya. Hak-haknya apa aja sih dari divisi-divisi tersebut di manajemen produksi? Jelas tugasnya? Oke. Ini akan saya bagikan lembar kerja kalian, ya.
Waktu habis ya untuk tugasnya ya, untuk searching selesai. Kalian diharapkan bisa mempresentasikan tugas yang saya berikan. Kita awali per kelompok ya. Silakan kelompok 1. Saya menjelaskan tentang divisi manajemen produksi. Dari pengertian manajemen produksi adalah seluruh kegiatan pengelolaan manajemen atau manajemen produksi bagi terciptanya sebuah karya yang sesuai dengan rancangan produksi. Divisi manajemen produksi terdiri dari 3, yaitu ada produser, ada manajemen produksi, dan manajer unit. Ya, betul. Terima kasih. Sekarang kelompok 2 yaitu tugas dan tanggung jawab produser beserta hak-haknya. Produser itu apa aja sih? Silakan. Pengertian tentang Produser adalah seorang yang membuat film dan bertanggung jawab atas filmnya secara langsung dan melaksanakannya secara sadar. Tugas dan tanggung jawab produser: mencari, mendapatkan ide cerita untuk produksi, membuat proposal produksi berdasarkan ide atau skenario film, program televisi, menyusun rancangan program, menyusun rencana pemasaran, mengupayakan anggaran dana untuk produksi, mengawasi pelaksanaan produksi melalui laporan yang diterima dari semua departemen. Produser bertanggung jawab atas kontrak kerja secara hukum dan berbagai pihak dalam produksi yang dikelola, bertanggung jawab atas seluruh produksi. Penjelasan berikutnya. Hak-hak produser. 1. Memilih dan menetapkan penulis skenario dan sutradara. 2. Menetapkan pemain dan kru produksi utama berdasarkan calon yang telah ditetapkan dalam rancangan produksi dan juga berdasarkan usulan sutradara dan manajemen produksi. 3. Mengarahkan dan memberikan pandangan atau guide kepada manajer produksi serta meletakkan dasar-dasar strategi bagi pelaksanaan produksi dan pengelolaan produksi atau administratif. 4. Mendapatkan laporan di semua departemen atau progress report. Hal ini juga merupakan tugas dan kewajiban produser. 5. Berhak memberikan keputusan bila terjadi konflik di lapangan, terutama bila kegiatan produksi terganggu. 7. Memberhentikan atau mengganti pemain atau kru produksi bila terbukti terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan produksi tersebut yang merugikan produksi. 8. Memberikan keputusan atas konsep dasar kreatif sutradara yang menyimpang dari rancangan produksi. 9. Menghentikan produksi apabila dalam pelaksanaan produksi terjadi penyimpangan dari rancangan produksi yang telah disepakati. Ya, baik. Kelompok 2, beri aplaus. Selanjutnya kelompok 3. Apa itu tugas dan tanggung jawab dari manajer produksi beserta hak-haknya? Silakan. Saya akan menjelaskan pedoman profesi manajer produksi. Pengertian manajer produksi adalah senior profesional dan yang berfungsi memimpin seluruh kegiatan pengelolaan produksi serta menjadi koordinator dalam pembuatan sebuah karya film televisi. Tugas dan tanggung jawab manajer produksi: tahap persiapan produksi, bertanggung jawab atas pengadaan dan pendiskusian skenario kepada semua yang terlibat dalam produksi film atau televisi. Terlibat aktif dalam pelaksanaan rancangan produksi, memimpin pengelolaan administrasi produksi, mengurus terlaksananya pembuatan ikatan kerja secara hukum, mengurus kontrak kerja dan pengadaan peralatan dengan pemilik peralatan produksi, studio, bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya. Tahap produksi dan pasca produksi: mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dan pasca produksi sesuai dengan perancangan produksi. Bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi dan mempertanggungjawabkannya kepada produser. Memberikan laporan tentang pelaksanaan produksi kepada produser secara berkesinambungan.
menjadi fasilitator antar produser, kru produksi, dan pemain. Kakak menjadi produksi, memberikan masukan untuk mencari solusi atau sanksi atas segala bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok 4. Apa itu tugas dan tanggung jawab dari manajer unit beserta haknya apa saja? Silakan. Pengertian manajer unit adalah senior profesional yang membantu pekerjaan manajer produksi yang membawa unit-unit sesuai dengan kebutuhan produksi. Tugas dan tanggung jawab manajer unit tahap persiapan produksi. 1. Memimpin unit pelaksanaan produksi dalam hunting lokasi. 2. Membantu manajer produksi dalam pengadaan sarana produksi. 3. Membantu manajer produksi dalam pelaksanaan jadwal produksi. 4. Membuat breakdown berdasarkan bidang kerja masing-masing yang disetujui oleh manajer produksi. 5. Membantu manajer produksi dan asisten sutradara melakukan pengecekan sesuai dengan bidang masing-masing unit kerja. 6. Membaca dan memahami skenario sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tahap produksi. 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaannya kegiatan produksi di lapangan sesuai dengan bidang masing-masing. 2. Memberikan laporan kepada manajer produksi mengenai pelaksanaan pekerjaan di bidangnya secara rutin. 3. Bertanggung jawab dalam pemanggilan kerja kepada kru produksi, pemain, dan peralatan produksi. 4. Bertanggung jawab terhadap pengumpulan hasil rekaman syuting untuk diserahkan kepada manajer produksi. 5. Menjadi penghubung dengan pihak lain yang berkepentingan dengan bidang kerjanya masing-masing. 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pasca produksi bersama kru terkait. Hak manajer unit merekrut asisten-asisten unit atau asisten-asisten produksi sesuai dengan kebutuhan produksi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah hampir selesai dari presentasi kalian, ya. Saya kasih apresiasi. Kelompok terbaik adalah, ini menurut penilaian saya, itu kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, semuanya bagus, tapi masih ada yang lebih bagus. Saya kasih apresiasi kelompok 2 dan 4. Ya, untuk kelompok 1 dan 3, tolong dibagusin lagi tugasnya, dipisahkan lagi. Dan karena tugas sudah selesai, materi ini juga sudah selesai, bisa dikatakan waktunya juga sudah berakhir. Kesimpulannya adalah manajemen produksi, ya. Manajemen produksi, ya. Jadi dalam sebuah produksi itu dibutuhkan sebuah manajemen yang baik, ya, supaya apa? Supaya proses produksi sebuah film itu berjalan dengan sukses, lancar, dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan. Ya, itu kesimpulan dari manajemen produksi. Terus kalau melihat film-film, ya, ini buat inspiratif aja. Ya, film-film layar lebar yang tayang di TV itu merupakan hasil dari manajemen produksi yang sangat baik. Ya, film-film yang box office, ya, yang meledak, yang mendapatkan jutaan penonton, ya, merupakan hasil dari manajemen produksi yang baik. Kalau tidak ada yang nonton dan tidak laku, berarti ada yang salah dengan manajemen produksinya. Biaya yang dikeluarkan besar, tapi animo masyarakat yang menonton sedikit. Artinya apa? Merugi. Tidak ada manajemen produksi yang baik. Jadi, di mana ada manajemen produksi yang baik, itu akan menghasilkan sesuatu. Ya, kurang lebih kesimpulannya atau inspiratif dari saya seperti itu. Ya, sekarang berhubung waktu juga sudah habis, jam pelajaran berikutnya akan berganti. Kita tutup dengan doa, karena tadi diawali dengan
Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang.